Hello, today I will practice about interpreting simultaneous for in this video. Okay, let's start. Halo dan selamat datang di Interpedia. Nama saya Rosa, saya seorang juru bahasa, dan hari ini saya akan berbagi kepada kalian serta mendemonstrasikan sebuah teknik bernama shadowing yang sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan interpretasi kita. Saya mempelajari teknik ini beberapa tahun lalu saat saya menghadiri sebuah workshop untuk sertifikasi profesi. Shadowing pada dasarnya adalah mengulangi apa yang dikatakan pembicara, kata demi kata. Kedengarannya sederhana sampai kamu benar-benar harus melakukannya. Ada 3 alasan mengapa saya menganggap teknik ini luar biasa. Salah satunya adalah karena dengan melakukan shadowing, kamu akan mengembangkan kemampuan mendengarkan dan berbicara dalam satu waktu yang merupakan hal penting dalam interpretasi simultan. Bahkan, jika kamu tidak perlu meningkatkan kemampuan interpretasi simultan, misalnya kamu hanya melakukan interpretasi konsekutif, kamu tetap bisa mendapatkan manfaat karena teknik ini akan membantu meningkatkan kelancaran bicara, pengucapan, diksi, artikulasi, dan kecepatan bicara. Beberapa bulan lalu, saya mengunggah video di mana saya melakukan demonstrasi interpretasi simultan, dan beberapa dari kalian bertanya, bagaimana dirimu belajar bicara lebih cepat atau lebih baik? Saya bisa katakan bahwa jika kamu latihan secara rutin, itu pasti akan membantumu. Alasan ketiga adalah karena teknik ini dapat membantu kamu untuk meningkatkan fokus. Dan mungkin ini bisa dianggap bonus, teknik ini juga akan membantumu untuk terbiasa lebih lanjut setelah melakukan kesalahan. Jika kamu ingin berlatih teknik ini, YouTube adalah tempat yang bagus untuk menemukan berbagai sumber latihan. Cari video orang-orang yang berbicara dengan gaya yang kamu inginkan. Untuk bagian demonstrasi, saya telah memilih 2 video. Satu dari seorang hakim imigrasi berbahasa Inggris, dan satu lagi dari seorang dokter Meksiko, Dr. Ayaki. Saya sangat menyukai beliau karena cara bicaranya sangat cepat, jadi ini benar-benar menjadi tantangan. Sekarang kita mulai, saya akan melakukan shadowing untuk masing-masing video selama 1 menit. Oke, saya siapkan dulu. Selamat datang di Pengadilan Amerika Serikat. Saya Hakim Imigrasi Desmond Santoro. Saya akan menjelaskan tujuan dari proses pengadilan dan hak-hak Anda. Setelah saya menjelaskan hak-hak tersebut, seorang hakim imigrasi akan berbicara dengan Anda tentang kasus Anda. Anda seharusnya telah menerima salinan notice to appear dalam kasus Anda. Dokumen notice to appear menjelaskan alasan mengapa pemerintah percaya Anda harus dikeluarkan dari Amerika Serikat. Notice to appear terlihat seperti ini. Jika Anda merasa belum menerima salinannya, beritahu hakim saat beliau bicara dengan Anda hari ini. Dalam dokumen ini, pemerintah Amerika Serikat menuduh Anda telah melanggar undang-undang imigrasi negara ini dan harus dikeluarkan atau kadang disebut deportasi. Hakim imigrasi akan memutuskan apakah hal itu benar atau tidak benar. Jika hakim imigrasi memutuskan hal itu benar, maka beliau akan menentukan apakah ada cara bagi Anda untuk tetap tinggal di Amerika. Saya membuka kontak pernyataan di Instagram agar Anda bisa menanyakan pertanyaan tentang tato. Hari ini saya akan menjawab semua pertanyaan Anda tentang tato. Baiklah, pertama-tama kita akan menjelaskan mekanisme pembentukan tato, yaitu apa yang sebenarnya terjadi pada kulit saat tato dibuat. Tato dibuat dengan mesin yang memiliki jarum tajam untuk menembus epidermis dan menempatkan tinta di dermis, yaitu lapisan kedua kulit. Tinta tersebut berada kira-kira 3 mm di bawah permukaan kulit. Mekanismenya adalah bergerak naik turun dengan cepat dan menyuntikkan tinta. Singkatnya, tusukan itu ada luka kecil dan juga meninggalkan zat di luar kulit, yaitu tinta. Jika menurutmu video aslinya terlalu cepat, ingat bahwa YouTube bisa menyesuaikan kecepatan pemutaran agar lebih lambat, lalu perlahan meningkatkannya setelah terbiasa. Setelah kamu menguasai langkah ini, kamu bisa naik tingkat berikutnya dengan cara menunda sedikit dari pembicara sambil melakukan beberapa hal sekaligus shadowing.
Kamu bisa menulis alfabet atau angka dari 1 sampai 100, lalu coba menulis alfabet dari Z ke A atau menulis angka dengan kelipatan 3. Intinya, kamu bisa berkreasi sebebas mungkin. Ada juga cara lain untuk meningkatkan latihan ini, yaitu dengan cara paraphrase, tentu saja masih dengan bahasa yang sama tanpa mengubah makna. Saya sendiri belum menguasainya, karena percaya atau tidak, bagi saya itu malah lebih sulit daripada menerjemahkan. Dan itu saja yang saya punya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Thank you for watching.